Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutara Reader. Hari ini aku mau reading untuk pesan cinta sejati ya, di bulan Oktober 2020. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu memiliki energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi yang paling besar secara kolektif. Oke, itu aja. Apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan hubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, aku mulai shuffle kartunya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa, aku mau berdoa dulu ya. Oke. Ini kalau bisa kalian ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartunya biar energi kalian bisa titip di kartu saya dan biar hasilnya resonate. Kalau kamu lengkap-lengkap takut hasilnya nggak resonate ya. Jadi kalau bisa tolong ikutin dari awal sampai akhir. Oke, aku mulai shuffle ya. Pesan cinta sejati Oktober 2020. Oke, pesan cinta sejati Oktober 2020. Three of Wands. Four of Pentacles. Ace of Cups. Wow. Ten of Pentacles. Eight of Pentacles. Six of Swords. Temperance. High Priestess. Dua lagi. Dua lagi pesan cinta sejati Oktober 2020. The Devil. Satu lagi. The World. Oke. Bottom of the decknya ada, wow, King of Pentacles ya. Nine of Cups, Three of Pentacles, Five of Cups. Oke, pesan cinta sejati Oktober 2020. Kalau saya lihat di sini ya, banyak banget di antara kalian yang mulai bisa move on dari masa lalu kamu sendiri, ya. Kalau aku lihat secara energinya, akhirnya nih, kamu tuh kayak yang tercerahkan, kayak yang sadar, ya, bahwa selama ini kayak kamu tuh merasa tidak ada gunanya kalau saya terus memikirkan masa lalu saya, atau bisa diibaratkan masih mengharapkan orang yang lalu itu kembali bersama dengan kamu. Ya, yang namanya kehidupan, kita kan nggak bisa terus-terusan itu berkutat dengan masa lalu ya. Dan apalagi kita itu juga punya masa depan, kita juga punya kehidupan, dan seharusnya kita itu bisa melangkah untuk menata masa depan kita itu sendiri. Ya memang
semua itu butuh waktu ya, dan tidak ada waktu yang sebentar. Begitupun juga dengan kamu saat ini. Kalau saya lihat kamu akhirnya bisa melepas ya yang dulu itu tuh kayak melekat banget, Four of Pentacles, kayak rasa sayang itu, rasa suka itu terhadap orang di masa lalu ini tuh kayak buat kamu tuh melekat sekali ya, dan akhirnya kamu bisa melepas rasa sakit ini, rasa sayang ini yang begitu besar ya. Jadi diibaratkan kayak kamu ini, oh ya saya sadar ya, ngapain saya lama-lama kayak gini, ngapain masih kayak mengharapkan dia, yang dari dianya aja gak mau balikan dengan aku, yang dari dianya aja sudah bahagia dengan yang lain. Toh buat apa kalau aku masih terus-menerus memikirkan dia yang ternyata tidak memikirkan aku. Jadi kamu tuh kayak sadar selama ini cuma kamu aja yang begitu, padahal dianya ini kayak yang sudah happy, kayak yang dia itu kayak yang udah bodoh amat, kayak yang udah gak mau balik lagi atau kembali dengan masa lalu ya. Jadi tuh kamu tuh kayak yang tercerahkan, tersadarkan, oh iya ya, bahwa apa yang kulakukan ini itu tuh ternyata memang salah. Seharusnya memang aku tuh gak memikirkan dia ya. Nah kamu memegang cangkir, kamu tuh kayak menatap, benar, masa lalu ini jadikan pembelajaran ya, baik buruk yang terjadi dalam hidup kita ya, memang semua itu harus dijadikan sebagai pembelajarannya. Tidak selalu orang yang kita sayang atau yang pernah kita punya kenangan dengan orang tersebut itu selalu menjadi jodoh kita ya. Jodoh itu rahasia Tuhan, jodoh itu ya rahasia yang maha kuasa. Toh kalau kamu tidak balik lagi dengan orang tersebut, berarti Tuhan mengatakan bahwa memang dia bukan jodohnya kamu. Toh kamu jangan memaksakan keadaan, jangan memaksakan perasaan kamu sendiri untuk kembali bersama dengan dia ya. Kira kamu menyadari akan hal itu, kamu menyadari akan rancangan Tuhan untuk kamu ya, yang kamu tuh kayak ngelihat cangkir di sini, oh iya ya, hal tersebut juga memang tidak baik. Toh saya juga masih memiliki keluarga yang mencintai aku memiliki orang tua, aku memiliki adik, memiliki kakak, atau mungkin kamu masih memiliki teman-teman atau mungkin saudara-saudara yang memang mencintai kamu. Toh kamu merasa kamu ini sebenarnya tidak sendiri ya, kamu masih memiliki keluarga. Dan pada akhirnya ketika kamu bisa move on ya dari masa lalu kamu, memaafkan dan menyadari bahwa tidak semua apa yang kamu inginkan itu akan terjadi. Jadi aku ngerasa kamu lebih menuangkan perasaan cinta kamu ini untuk keluarga. Saya sih lebih merasa seperti itu ya. Yang dulunya kamu itu kayak yang galau, kayak yang berkutatnya itu kayak yang aduh itu lagi yang dipikirkan, dia lagi. Sekarang kamu kayak sadar, toh yang seharusnya aku pikirkan juga kan keluarga aku sendiri. Aku punya keluarga. Tidak selalu kita mencintai itu terhadap lawan jenis ya. Kita pun juga harus mencintai keluarga kita sendiri ya. Dan kamu sadar akan hal itu. Dan sekarang kamu lebih menuangkan perasaan cinta kamu ini untuk keluarga kamu tentunya. Dan kamu kayak yang bisa kayak gimana ya, kalau untuk sekarang kayak kamu ini menomorsatukan keluarga kamu di atas segalanya ya. Keluarga dan tentunya keuangan dan perkembangan karir kamu ya. Di sini aku lebih banyak lihat kamu lebih menuangkan rasa cinta kamu untuk keluarga dan tentunya untuk perkembangan karir ya. Kalau untuk jodoh sih saya lihat belum ada ya. Atau mungkin yang lagi deket-deket sih saya lihat ada, tapi nanti saya bicara terakhir aja ya. Sekarang saya mau bicarain ini dulu. Eight of Pentacles ya. Jadi kamu lebih kayak yang berkutat dengan karir kamu ya. Bagaimana karir kamu ini bisa berkembang. Yang sebelumnya kayak karir kamu ini sempat kayak yang ngedown ya.
Jadi kamunya nih kayak ngedownnya, kerjanya juga jadi kayak yang nggak stabil, urak-urakan, aur-auran, jadi nggak beres ya, karena memikirkan mungkin orang tersebut ya. Dan sekarang kamu seperti kayak yang membenah diri dan meninggalkan ya, meninggalkan hal-hal yang memang sepatutnya itu nggak baik ya, bisa dibilang itu toksik ya. Jadi bisa aku bilang hubungan kamu dengan orang masa lalu itu hanya toksik ya. Jadi jadikan aja pembelajaran ya. So kamu tuh nggak perlulah takut atau menyalahi diri sendiri. Kenapa kamu bisa bertemu dengan orang itu? Kenapa kamu bisa jatuh cinta dengan orang itu? Hey, semua itu memang sudah takdirnya kamu, dan memang sudah jalannya kamu. Jadi kamu nggak perlu menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan diri kamu. Ya, hal apapun itu, baik atau buruk yang kamu alami, itu semuanya kan pasti akan berproses juga untuk kamu ya. Toh mungkin kamu bertemu dengan orang itu dan akhirnya kamu bisa belajar ya, makna cinta, makna ketulusan, makna untuk memaafkan, makna untuk merelakan ya. Jadi jadikan semua itu sebagai pembelajaran. Jadi nggak perlu kamu menyalahkan takdir ya. Dan di sini aku lihat kamu memang memegang peranan penting untuk karir kamu sendiri ya. Jadi kamu kayak diibaratkan itu ingin kayak gimana ya, ingin memfokuskan hidup kamu itu untuk karir kamu dan keluarga yang kamu cintai tentunya. Bagus sih kalau menurut aku ya, bagus. Dan kamu juga lagi menstabilkan emosi kamu ya, yang sebelumnya itu kayak porak-poranda ya, sebelumnya itu kayak yang gimana sih kalau bisa aku bilang itu, yang emosi kamu itu nggak stabil ya. Jadi di sini kamu banyak belajar. Oke, bagus sih kamu bisa mengontrol emosi kamu ya, itu akan jauh lebih baik. Dan kamu juga menjadi pribadi yang lebih tenang, memaafkan tentunya ya atas apa yang pernah terjadi. Cuma di sini ada the devil ya, dan bottom of the deck-nya ada nine of cups ya. Ketika kamu bisa menerima masa lalu kamu, ketika kamu bisa menerima keadaan apa yang terjadi, saya lihat memang nanti untuk kedepannya memang ada yang coba mendekati kamu ya. Dan kalau saya lihat nanti kedepannya kamu jangan baper dulu ya, apalagi buru-buru atau cepat-cepat memberikan hati ya. Memang cinta itu penting, tapi alangkah baiknya kamu melihat dulu orang ini jauh terlebih dahulu, cari tahu info dulu ya. Jadi jangan cepat-cepat memberikan hati ya, takutnya kan sakit. Nah, kalau bisa aku bilang nih, nanti kedepannya memang ada yang coba mendekati kamu ya, cuman orangnya kurang baik ya. Jadi dia ini memiliki niatan yang gak baik sih, lebih ke arah kayak yang manfaatin kamu atau coba ya mau sesuatu dari kamu ya. Jadi kayak yang rasa suka ini, rasa cinta ini kepada kamu ini kayak yang gak tulus ya, kayak yang bisa dibilang itu kayak yang cuma main-main ya, ingin buat kamu GR ya, semacam itu. Nanti kamu akan kecewa kalau saya lihat ya, kecewa karena ketika kamu bisa memaafkan masa lalu, kamu tuh kayak yang merasa kok saya udah healing gitu, saya udah memaafkan orang yang di masa lalu, saya seharusnya berhak untuk dicintai. Tapi kenapa orang yang datang ke kamu ini memiliki niatan yang gak baik ya? Kamu merasa kecewa di sini. Kamu gak perlu takut ya, kamu gak perlu sedih atau gimana ya. Ya anggap aja itu merupakan toksik yang harus diselesaikan dulu ya. Mungkin pembelajaran untuk kamu itu bukan hanya satu, tapi beberapa. Jadi kalau ini kan warning untuk kamu ya, agar kamu lebih berhati-hati tentunya. Coba saya lihat ya, niatan orang tersebut gimana
ke kamunya. Niatan orang tersebut yang mau PDKT ke kamu ini ntar gimana? Oke, niatan orang tersebut nantinya ini gimana ke kamu? Di Emperor. Oke, niatan dia terhadap kamu. Jadi bisa dibilang orang ini yang menaruh perhatian ke kamu nanti ke depannya yang akan PDKT ke kamu, dia orang ini karakteristiknya memang pendiam. Dan soal ekonomi memang orangnya sudah mapan ya. Orang yang pendiam, nggak banyak bicara ya. Dan dari segi orang tuanya itu kayak yang bisa dibilang itu sama seperti anaknya. Jadi sama-sama tuh pendiam ya. Gimana ya, kamu pernah lah lihat orang tua, misal kamu pacaran nih, ternyata orang tuanya tuh pendiam, nggak banyak bicara. Nah itu sama, orang tuanya juga kayak gitu ya, nggak banyak bicara juga. Dan dia dengan orang tuanya ini nggak begitu berapa akrab ya, atau nggak begitu berapa dekat. Cuma di sini memang dia akan coba ngedeketin kamu ya. Dia memang sukanya itu ke kamunya itu lebih ke arah fisik, karena kamu itu cantik ya. Cuman cantiknya di sini kalau lama-lama muncul perasaan sayang dan tulus sih itu masih oke-oke aja ya. Tapi rasa dia suka ini ke kamu ini ya lebih ke arah tertarik sebagai fisik. Nah, terus yang lainnya, bukan cuma kamu aja yang dia dekati ya. Jadi bisa dibilang selain kamu ada yang dia dekati. Jadi kalau menurut aku ya, kamu jangan terlalu kaget nanti ke depannya ya. Misalnya kalau ada yang tiba-tiba ngedeketin kamu gitu ya. Karena orang ini bisa dibilang antara serius dan gak serius ya. Kenapa bisa begitu, Karena yang dideketin oleh dia itu bukan cuma kamu, tapi ada yang lain yang dia dekatin. Dan ada beberapa energinya di sini. Kalau saya melihat dia sudah memiliki pasangan sebenarnya. Cuman dia ada konflik yang besar dengan pasangannya, makanya dia mencari orang lain untuk secara nggak langsung kayak memuaskan, atau mungkin supaya dia itu kayak nggak bosen, jahat ya. Makanya aku bilang jangan baper dulu, hati-hati, cari tahu dulu infonya ya. Makanya apalagi kalau ngeliat dia tiba-tiba menghilang, kan tanda tanya ya gitu. Jadi orang ini niatannya itu antara serius dan gak serius ya. Kalau suka ada ke kamu, cuman sukanya ini lebih besarnya 80% itu lebih tertarik ke arah fisik kamu, karena kamu cantik, karena kamu tampannya ke arah situ. Itu lebih besarnya. Dan 20%-nya itu rasa sayangnya lebih sedikit. Jadi makanya aku bilang dia nggak begitu berapa serius ya sama kamunya. Karena kondisinya juga dia ini sudah memiliki pasangan, dan apalagi dianya agak nakal. Karena yang dia deketin bukan cuma kamu, tapi ada yang lain yang dia deketin saat ini. Jadi bisa aku bilang orang kayak gini agak sulit untuk dibawa serius ya. Karena orang ini gimana ya, komitmennya ini nggak tegas gitu loh. Kalau ekonomi memang mapan, tapi buat apa kalau dianya aja nggak tegas dengan perasaan dia sendiri, ya kan? Itu kita kan butuh pasangan yang tegas ya. Dan di sini bottom of the decknya King of Pentacles, dia memang kaya raya ya. Makanya nanti kedepannya kamu harus hati-hati ya, dan pilih yang baik-baik. Cari info nih, Three of Pentacles, kamu cari info dulu tentang orang ini ya. Jangan sampai nanti kamu kecewa, karena saya lihat nanti kamu akan kecewa ya. Itu aja sih untuk energi pesan cinta sejati di bulan Oktober ini. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah.
Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye!